Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Dead Bone Be Blood. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Kim Sang-an berhasil melacak keberadaannya Bang Bogatland dan memberikan pukulan kasih sayang pada seluruh anggotanya. Beberapa saat sebelumnya, Shin Jeong-woo memberitahu kalau nama asli Bang Bogatland adalah Kang Jang-dae dan dialah yang memberikan 80% donasi pada Hong Arum. Jang-dae adalah seorang direktur dari sebuah perusahaan yang berfokus pada hiburan streaming di internet, tapi setelah ditelusuri, rupanya perusahaan itu tidaklah legal. Kebanyakan pendapatan mereka berasal dari streaming di internet dan pengeluaran mereka juga pada donasi streaming. Kim Sang-an mengatakan sepertinya mereka menggunakan itu sebagai tempat pencucian uang atau sebagai cara untuk penghindaran pajak, dan Jeong-woo berkata itu benar. Singkatnya, mereka berdonasi pada siarannya, lalu platformnya akan mengirimkan sisanya kembali pada mereka, atau bahasa halusnya semacam potongan harga. Kasarannya, streaming ini adalah toko pencucian uang untuk menghindari pajak, dan Kim Sang-an memastikan kalau ini adalah tindakan organisasi kriminal. Itulah kenapa setelah mengetahui semua informasi mengenai Jang-dae, Kim Sang-an langsung menemuinya secara baik-baik untuk mengajaknya berbicara. Jang-dae menanyakan kenapa dia tiba-tiba menyerang mereka, apakah mereka sebelumnya memiliki urusan, tapi Kim Sang-an berkata tentu saja ada. Kim Sang-an berkata mulai dari sekarang dia harus berhenti berdonasi pada Hong Arum dan dia tidak punya hak untuk menolak perintah darinya. Jang-dae yang tidak menerima tentunya mengambil pisaunya sambil berkata, apakah dia pikir mereka akan tinggal diam dan patuh saja hanya karena dia menghajar mereka. Sambil mencoba menyerang Kim Sang-an, Jang-dae berkata apakah dia pikir dirinya akan mengikuti perintahnya setelah dia mencoba untuk menghancurkan bisnisnya. Tentu saja Kim Sang-an dengan mudahnya menghindari serangan tersebut sambil berkata, bukankah dirinya sudah bilang kalau dia tidak memiliki hak untuk menolak. Seketika itu Kim Sang-an memberikan pukulan telak mengenai dagunya Jang-dae sampai otaknya hampir saja kegeser dan menjatuhkan pisaunya sendiri. Meskipun Jang-dae sudah merengek kesakitan karena pukulan barusan, tapi Kim Sang-an masih belum berniat untuk berhenti dan dia kemudian mengambil pisau yang dia jatuhkan. Sambil memegangi telinganya Jang-dae, Kim Sang-an berkata kalau dia tidak mau mendengarkan perkataannya, bukankah itu berarti dia tidak terlalu membutuhkan telinganya ini? Jang-dae tentunya berkata ayo kita bicarakan baik-baik terlebih dulu, tapi itu sudah terlambat karena telinganya sudah dipotong duluan sebagai bayarannya. Jeong-woo yang menelpon menanyakan apakah semuanya berjalan lancar dan Kim Sang-an berkata kalau pembicaraan mereka sangat lancar, bahkan dirinya tidak perlu lagi menggunakan kekerasan. Kim Sang-an berkata kalau begitu mari kita mulai ke langkah selanjutnya karena sudah waktunya bagi Hong Arum untuk menikmati pesta yang dirinya buat. Sekarang kita berpindah ke siaran kerlap-kerlip di mana para wanita penghibur lainnya sedang menertawakan Hong Arum yang sekarang ini berada di peringkat paling bawah. Para wanita penghibur itu berkata tanpa adanya Bang Bogatland, dia benar-benar tidak berguna sama sekali sebagai seorang manusia. Mereka menanyakan bagaimana rasanya menjadi karpet lantai yang tidak berguna sama sekali pada posisi terakhir, dan Hong Arum yang kesal berkata kalau siaran hari ini masih belum berakhir. Para wanita penghibur berkata sekarang hanya tersisa beberapa menit lagi, dan memangnya apa yang sedang diharapkan oleh pecundang yang satu ini? Mereka menanyakan apakah IQ-nya itu juga ikutan turun ketika peringkatnya juga menurun drastis, bahkan mungkin saja seekor monyet lebih pintar daripada dia. Jelas saja itu membuat Hong Arum jadinya semakin kepanikan karena isi komentarnya hanya mengolok-olok dirinya yang sekarang ini berada di peringkat paling bawah. Karena sudah tidak tahan lagi dengan semua ejekan yang dilontarkan padanya, Hong Arum berteriak persetan dengan anak haram seperti mereka. Hong Arum berkata tidak mungkin dirinya akan berada di peringkat paling akhir, jadi segeralah diam dan berhenti mengatakan omong kosong. Tentu saja teriakan tidak pantas yang dilontarkan oleh Hong Arum membuat semua orang yang berada di dalam siaran jadinya terdiam, termasuk dengan manajer streamer itu sendiri. Heon tentunya mencoba untuk menenangkan Hong Arum yang tiba-tiba meledak dengan memberitahu kalau mereka harus menjaga sopan santun mereka.
Tentu saja Hong Arum yang kebablasan langsung klarifikasi jika dirinya tadi tidak sengaja melampiaskan amarahnya. Akan tetapi manajer streamer yang tidak bisa mentoleransi langsung menyuruhnya untuk keluar dan Hong Arum berkata apa maksudnya. Manajer streamer berkata dirinya bilang agar jalan tidak berguna ini segera keluar dari sini dan memangnya untuk apa dia berteriak seperti barusan tadi. Manajer streamer berkata kalau dia berada di peringkat terakhir donasi, maka setidaknya seharusnya dia memiliki sopan santun dan Hong Arum berkata kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Manajer streamer berkata kesalahpahaman matamu dan dia kemudian memanggil staf keamanan untuk segera menyingkirkan orang tidak berguna ini. Hong Arum tentunya mencoba untuk melawan karena siarannya masih belum berakhir, tapi staf keamanan langsung menyeretnya sambil berkata, "Minggir dari sini kau bitch." Manajer streamer tentunya meminta maaf atas ketidaksopanan barusan, jadi sebagai permintaan maaf, mereka akan menampilkan pertunjukan tarian bersama. Hong Arum tentunya masih mencoba untuk menjelaskan kalau dirinya masih bisa menaikkan peringkatnya, tapi manajer streamer tidak peduli. Tentu saja wanita berambut hitam yang suka mengompori berkata, "Semoga Yian selamat sampai di rumah dasar pecundang." Dan itu jelas saja membuat Hong Arum kembali marah. Tanpa memperhatikan etikanya sekali lagi, Hong Arum berteriak memanggil mereka sebagai anak haram tidak tahu etika dan dirinya tidak akan pernah memaafkan mereka. Pada akhirnya Hong Arum menjadi viral karena sebuah cuplikan teriakan penuh caci makian dan dia juga mendapatkan julukan sebagai gadis posisi terakhir. Tentu saja itu membuat Hong Arum tidak bisa tampil di siaran kerlap-kerlip untuk sementara karena tindakannya yang tidak pantas bagi seseorang di posisi terakhir. Hong Arum berkata mereka tidak akan mendapatkan banyak donasi tanpanya, tapi dia malah melongo ketika melihat saweran semakin banyak. Hong Arum sampai kepikiran kalau ini sungguh sangat aneh. Kenapa wanita ini tiba-tiba mendapatkan banyak sekali saweran setelah beberapa hari dia tidak mengikuti siaran. Hong Arum yakin kalau wanita ini pasti menemukan seorang donatur besar di belakangnya, jadi dirinya akan mencari tahu siapa sosok di baliknya. Keesokan harinya Hong Arum memasang wajah yang so akrab sambil berkata jika si cantik telah kembali setelah libur panjang. Hong Arum kemudian menanyakan apakah Heon mau berbicara sebentar dengannya, dan Heon menanyakan memangnya apa yang ingin dia bicarakan. Beberapa waktu kemudian, Hong Arum kembali so akrab pada Heon, padahal sebelumnya dia sangat sombong, sampai-sampai berpikir mau menjadikan Heon sebagai bonekanya. Hong Arum tanpa hentinya mengoceh memuji Heon sebagai talenta berbakat, dan dirinya tidak salah mengajak temannya untuk bergabung di siaran Pak Manajer. Dengan mulutnya yang mulai berbusa akibat kebanyakan ngayaping tiada henti, Heon sekarang tampaknya mulai tidak nyaman karena ludahnya mulai muncrat kemana-mana. Namun secara tiba-tiba, Hong Arum tiba-tiba memberikan sebuah tas yang sangat mahal dengan alasan kalau ini adalah hadiah perayaan pada temannya yang telah mencapai posisi pertama. Heon tentunya berkata bukankah tas ini sangat mahal, dan Arum berkata anggap saja ini sebagai ucapan dari teman dekatnya. Namun pada akhirnya, Hong Arum menunjukkan tujuannya yang sebenarnya, di mana dia menanyakan apakah teman dekatnya ini boleh tahu mengenai siapa donatur yang memberikannya donasi sebesar itu. Heon tentunya menanyakan dari mana dia tahu kalau dirinya memiliki donatur besar, dan Arum berkata dirinya juga pernah memiliki seorang donatur besar. Arum berpikir pada dasarnya mustahil bagi anak baru mengambil posisi pertama tanpa adanya bantuan dari seorang donatur besar, jadi dia pasti mendapatkan kenalan orang kaya yang telah mendukungnya. Dalam pikirannya, Hong Arum berpikir tidak mungkin orang bodoh seperti dia mampu merebut posisi pertama tanpa mendapatkan bantuan dari orang besar. Arum berpikir kalau dirinya akan berbicara sangat manis dengannya, lalu dirinya akan mencuri donatur besar dari gadis bodoh ini dan kembali menjadi peringkat pertama. Arum yakin kalau wanita bodoh ini pasti tidak tahu kalau sebenarnya dia tidak boleh membiarkan saingannya untuk mengetahui tentang seseorang yang telah menjadi donatur besarnya. Heon berkata kalau begitu dirinya akan memperkenalkannya. Lagi pula dia sebenarnya juga ingin bertemu dengannya, dan Hong Arum menanyakan apakah dia serius. Heon berkata beberapa waktu lalu sebenarnya dirinya juga pernah bercerita kalau dirinya terjun ke industri ini berkat dia, jadi orang itu penasaran dengannya.
Mendengar hal itu, Hong Arum tentunya menjadi sangat senang dan dia berpikir keberuntungan macam apa yang sedang menyertainya kali ini. Beberapa saat kemudian setelah mendapatkan informasi dari Heon, Hong Arum mendatangi tempat di mana donatur besar itu ingin bertemu dengannya. Hong Arum berpikir padahal dirinya sudah memutar keras otaknya untuk mencuri donatur dari wanita bodoh itu, tapi siapa sangka kalau donatur itu juga penasaran dengannya. Setelah sampai di sebuah kantor besar bernama Hartlon, Hong Arum yang sudah sangat bersemangat tidak sabar lagi karena ingin bertemu dengan sang direktur perusahaan ini. Hong Arum berpikir jika pertemuan pertamanya saja berada di restoran hotel mewah, jadi sudah bisa dipastikan jika dia adalah orang kaya raya. Beberapa waktu kemudian, Heon memberitahu jika donaturnya adalah seorang direktur perusahaan hiburan, tapi perusahaan ini masih tergolong baru, jadi sekarang ini mereka sedang mengeluarkan banyak dana. Karena mereka masih baru di dunia ini, mereka mencoba untuk mencari talenta-talenta berbakat untuk menaikkan streamer wanita mereka, jadi itulah kenapa mereka memberikannya banyak dukungan padanya. Akan tetapi dirinya merasa kalau orang seperti dirinya masih belum cukup, jadi dirinya dengan sengaja menceritakan tentangnya, dan kalau ada kesempatan Pak Manajer ingin bertemu dengannya. Hong Arum tentunya berterima kasih banyak karena dia masih mengingatnya, tapi dalam pikirannya, wanita bodoh ini akan menyesal karena dirinya akan merebut donaturnya itu. Hong Arum berpikir berkat wanita bodoh ini, dirinya mendapatkan kesempatan tidak terduga, dan tidak peduli bagaimanapun caranya, dirinya pasti akan mendapatkan hati orang ini. Hong Arum berpikir kalau dirinya pasti akan membuat para jalang sialan itu menyesal, karena dirinya akan mendapatkan ratusan kali lipat donasi dari donaturnya Heon. Tak lama kemudian seseorang akhirnya muncul sambil meminta maaf karena dirinya datang agak terlambat dan Hong Arum menanyakan apakah dia adalah seorang CEO yang ingin bertemu dengannya. Pria itu berkata itu benar dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Shin Jeong-woo, direktur dari Junhook Entertainment yang ingin bertemu dengannya. Jeongwoo berkata dirinya senang bisa bertemu dengan Nona Arum secara langsung, tapi dalam pikirannya, Jeongwoo ingin sekali berteriak tampet sudah nasibmu dasar jalang sialan. Jeongwoo berkata dirinya sudah menyiapkan meja yang lebih privasi untuk berbicara dengannya, tapi tentu saja Kim Sang-an sudah mengawasi mereka. Dengan wajahnya yang sangat serius, Kim Sang-an berkata sudah waktunya bagi Hong Arum untuk jatuh ke dalam dasar jurang neraka yang paling dalam di dunia ini. Sedikit cuplikan masa lalu, di mana Ocel menyuruh orang-orang yang ingin melakukan penundaan pembayaran hutang untuk melakukan pembelian makanan di restoran tertentu. Ocel menyuruh mereka untuk membeli makanan di sana setiap hari selama jam makan siang selama 3 bulan ke depan dan pastikan mereka bertingkah selayaknya orang yang ingin makan saja. Kim Sang-an menanyakan bukankah pemilik restoran itu meminjam uang dari Pak Tua itu cukup besar, jadi kenapa dia malah membantunya agar dia bisa melunasi hutangnya dengan cepat. Ocel berkata memangnya siapa bilang kalau dirinya sedang membantunya, karena dirinya hanya berniat untuk membuat orang itu berhutang lebih banyak padanya. Ocel berkata kalau dia tidak percaya, maka dia bisa melihatnya sendiri setelah 3 bulan nanti, dan dia pasti mengerti hutang apa yang sedang dirinya maksud. Kembali ke waktu sekarang, di mana Jeongwoo menjelaskan tujuan Junho Entertainment adalah untuk membuat Nona Hong Arum masuk ke peringkat bintang papan atas siaran. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, dirinya bersedia untuk menginvestasikan seluruh model perusahaan agar dia menjadi sorotan utama di mata publik. Jika dia mau menandatangani kontraknya dengan Junho Entertainment, maka mereka berjanji akan memperlakukannya setara dengan para selebriti papan atas. Hong Arum tentunya berpikir kalau ini adalah tawaran yang sangat bagus, jadi dirinya pasti akan memanfaatkan pria ini sampai dompetnya kering. Akan tetapi Hong Arum heran bagaimana bisa seorang pria semuda ini bisa menjadi seorang direktur perusahaan dan dirinya merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres di sini. Jeongwoo menanyakan apakah dirinya terlihat seperti seorang penipu dan Hong Arum berkata dirinya tidak bermaksud begitu, tapi Jeongwoo berkata dirinya mengerti, bahkan bagi dirinya sendiri, ketentuannya ini terlalu menguntungkan untuknya. Itulah kenapa dirinya sudah menyiapkan sebuah kontrak yang lebih terpercaya, jadi malam ini dirinya akan mengatur waktu supaya dia bisa datang ke penyiaran peringkat atas menggantikan posisinya Heon.
Jungwoo berkata kalau Nona Arum masih tidak percaya, maka nanti malam dirinya akan menunjukkan ketulusannya dan dia bisa menilainya sendiri. Keesokan harinya ketika waktu siaran, manajer streamer memberitahu kalau jempolan mereka sedang tidak bisa hadir karena suatu alasan pribadi, jadi mereka sudah membawakan penggantinya. Manajer itu berkata dirinya telah membawa kembali sang gadis peringkat bawah yang belakangan ini sedang trending, dan Arum berpikir seharusnya dirinya tidak percaya dengan omongan pria itu. Terlebih lagi komentar para penonton sudah sangat menyudutkannya hanya karena dirinya pernah berteriak ketika siarannya masih berlangsung. Belum lagi sifatnya bos sama sekali tidak berniat untuk membantunya, bahkan dia masih sempat klarifikasi kalau tidak pernah ada yang menyuruhnya untuk datang kembali. Hong Arum merasa sangat kesal karena dirinya diperlakukan seperti orang yang bersalah dan seharusnya dirinya tidak pernah berpikir untuk datang kemari. Namun bersamaan dengan itu, manajer streamer yang terkejut bertanya, apakah dirinya sekarang ini salah membaca angkanya. Bukan hanya manajer streamer saja, tetapi wanita penghibur lainnya juga ikutan bertanya, apakah ini benar-benar sungguhan, memangnya orang gila mana yang akan mengeluarkan donasi sebesar ini. Jelas saja Arum yang mendapatkan donasi dengan jumlah yang sangat besar langsung menunjukkan senyuman jahatnya sambil berkata orang ini benar-benar gila. Manajer streamer berkata kalau ini adalah rekor terbesar semenjak siaran kerlap-kerlip ini didirikan dan rupanya Arum mendapatkan donasi sebesar 500.000 hati. Jelas saja Arum jadinya kegirangan mendengarkan saweran yang begitu besar dan dia berpikir kalau Junho Entertainment adalah jackpot besar. Arum berpikir jika sponsor sebesar ini harus dirinya dapatkan sendirian, jadi tidak perlu berpikir panjang lagi, dirinya akan langsung tanda tangan saja kontrak itu. Keesokan harinya, Hong Arum menemui Jungwoo sambil berkata kalau dirinya akan menandatangani kontraknya, tapi dalam pikirannya, dirinya harus menguasai orang bodoh ini. Jungwoo berkata sepertinya ketulusan yang dirinya keluarkan malam tadi membuahkan hasil, kalau begitu dirinya akan segera menyiapkan kontraknya. Hong Arum menanyakan bukankah mulai dari sekarang dirinya akan bekerja sama dengan Heon, jadi bagaimana dia akan menempatkannya di posisi pertama. Jungwoo berkata alasan kenapa dirinya mentraktir wanita itu adalah untuk mendekatinya, jadi hubungannya dengan wanita itu juga akan segera berakhir jika dia menandatangani kontraknya. Jungwoo berkata bukankah kalau mereka sudah mendapatkan sebuah berlian, mereka tidak perlu lagi mengasah sebuah kerikil, dan Hong Arum berkata jika perkataan Opa benar adanya. Namun setelah membaca kontraknya, Hong Arum merasa sangat kebingungan karena dia tidak tahu apa maksudnya dengan delegasi ataupun pihak A dan juga pihak B. Jungwoo berkata wajar saja kalau Nona Arum kebingungan karena ini adalah kontrak pertamanya, jadi dia bisa menanyakan sesuatu jika dia tidak paham. Hong Arum berkata dirinya ingin membacanya lebih teliti lagi, tapi dia berpikir apakah ini adalah semacam kontrak perbudakan atau semacamnya. Jungwoo berkata jika dia tanda tangan hari ini, maka dia akan mendapatkan pembayarannya dapat sebulan ke depan, dan Arum berpikir jika Heon mendapatkan jackpot karena pria kaya ini. Terlebih lagi karena perusahaan ini berdiri di tengah-tengah Seoul, maka mereka pasti memiliki banyak uang, jadi tanda tangan adalah pilihan yang tepat. Jungwoo kemudian memberitahu jika Nona Arum setuju dengan kontrak yang ditawarkan, maka mulai dari sekarang dia bisa hidup lebih tinggi daripada orang biasa. Jungwoo berkata dirinya akan membuat hidupnya seperti seorang artis papan atas, di mana dia tidak perlu mengkhawatirkan besok harus berdandan seperti apa. Tentu saja Hong Arum yang semakin dikompori langsung menandatangani kontrak tersebut, karena seharusnya tidak ada kontrak sebaik ini yang ditawarkan olehnya. Karena Hong Arum sudah tanda tangan, Jungwoo berkata kalau begitu semoga kerjasama mereka lancar, jadi nikmatilah fasilitas yang akan mereka berikan Nona Hong Arum. Keesokan harinya Hong Arum meminta supaya dirinya diselamatkan, tapi pemijat itu berkata rasanya tidak separah itu, jadi sebaiknya Nona menikmati saja perawatan darinya. Hari itu juga Hong Arum merasakan kehidupannya bagaikan seorang artis papan atas, di mana dia mendapatkan perawatan kelas atas sekaligus jadwal yang telah dipersiapkan. Bukan hanya pemijatan saja, tapi dia juga mendapatkan perawatan seperti botox, pengangkatan daki, skin booster, dan pengobatan kulit lainnya.
Tidak hanya sekedar perawatan tubuh, Hong Arum juga mendapatkan pakaian yang sangat mewah, bahkan harganya minimal harus berada di angka 3 jutaan. Selain itu, Hong Arum juga mendapatkan pelatihan personal untuk pilates dan melatih ototnya untuk menjaga tubuhnya agar tetap prima. Tentu saja semua perawatan dan perlakuan spesial itu mendapatkan sambutan hangat dari manajer steamer, bahkan dia menyebut Arum sebagai ratu sponsor mereka. Hanya dalam waktu beberapa menit, Hong Arum sudah mendapatkan banyak sekali donasi, bahkan untuk mengejar peringkat pertama, wanita penghibur lainnya sudah ketinggalan sangat jauh. Hong Arum berpikir kalau beginilah kehidupan yang selama ini dirinya impikan, bahkan dirinya tidak perlu berpikir harus melakukan apa untuk menarik perhatian. Selama sebulan penuh itu sikap Hong Arum tembus ke atas langit, dan hari ini adalah hari penyelesaian dengan Junho Entertainment telah tiba. Hong Arum berpikir karena dirinya selalu berada di peringkat pertama, bukankah itu berarti dirinya akan mendapatkan bayaran setidaknya puluhan juta won. Hong Arum kemudian mendatangi Jeongwo sambil berkata jika dirinya sudah tiba, dan Jeongwo berkata jika Nona Arum datang tepat waktu. Jeongwo meminta maaf karena dirinya tidak bisa menjemputnya kemari, dan karena jumlahnya yang terlalu besar, jadi dirinya ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dulu. Mendengar soal jumlahnya yang terlalu besar, Hong Arum yakin kalau jumlah yang dirinya dapatkan terlalu banyak, sampai-sampai dia kesulitan untuk menanganinya. Arum menanyakan kira-kira berapa banyak yang dirinya dapatkan, dan Jeongwo berkata jika jumlah angkanya terlalu banyak, jadi dirinya harus mengecek nominalnya 2 kali dengan benar. Jelas saja itu membuat Hong Arum jadinya semakin kegirangan, karena jumlah yang dirinya dapatkan terlalu banyak, padahal ini adalah bulan pertamanya bekerja. Setelah selesai memeriksanya, Jeongwo berkata nominalnya sangat mengejutkan, jadi sebaiknya Nona Hong Arum tidak sampai jantungan ketika mendengarnya. Daeyeon menanyakan apa yang ingin guru lakukan pada Hong Arum karena dirinya sudah melakukan apa yang dia minta, dan Kim Sang-an berkata terima kasih. Daeyeon menanyakan kenapa guru malah terlihat seperti sedang membantu Hong Arum, bahkan dia seperti mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman daripada sebelumnya. Tentu saja Kim Sang-an mengingat bagaimana Ojol memberitahu tentang bagaimana membuat dirinya terlihat seperti membantu orang lain, tapi sebenarnya dirinya mengajak mereka untuk masuk ke jurang. Ojol berkata pemilik tempat ini berhutang pada mereka lebih dari 400 juta won, dan Kim Sang-an berkata lalu apa hubungannya dengan mengirim banyak pelanggan. Singkat kata, karena komik ini terlalu banyak nyampingnya, intinya pemilik restoran ini memiliki hutang, dan kalau hutangnya sudah lunas, maka dia tidak perlu membayar hutang lagi. Tapi karena dia memiliki banyak pelanggan yang datang setiap harinya, sehingga bisnisnya jadi lancar parah, pemilik restoran bisa melunasi semua hutangnya dan akan kepikiran untuk membuka cabang baru. Tentu saja dia akan membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk membuka cabangnya, dan di sanalah dia akan berpikir untuk mengajukan pinjaman lagi. Ketika pemilik restoran masih belum selesai melunasi semua hutangnya, tapi dia malah menambah hutangnya, di saat itulah dirinya akan menghentikan orang-orang untuk datang kemari. Alhasil karena membuka cabang memerlukan uang dalam jumlah yang sangat banyak, dia pada akhirnya bangkrut terlebih dulu sebelum dia mendapatkan keuntungan untuk menutupi hutangnya. Pemilik restoran itu tentunya sangat menyesal karena dirinya telah termakan umpan menjijikan ini, hingga akhirnya keluarganya harus hancur karena hutang. Ojol berkata kalau Kim Sang-an harus mengingat ini, kalau memberikan harapan palsu adalah cara bagi lintah darat seperti mereka untuk terus membuat orang-orang seperti mereka terjerumus ke dalam hutang. Kim Sang-an berkata dirinya sama sekali tidak berniat menolong Hong Arum karena sedari awal dia sudah salah paham, dan Heon menanyakan apa maksudnya. Kim Sang-an berkata dia akan melihatnya nanti ketika bertemu dengan Hong Arum, jadi dia nantikan saja bagaimana dia akan menjalani kehidupannya setelah ini. Kembali lagi bersama dengan Jeongwo, di mana dia memberikan selamat pada Nona Hong Arum karena dia sudah mendapatkan bayaran sebesar minus 300 juta won. Hong Arum yang tidak paham tentunya menanyakan apa maksudnya minus, dan Jeongwo berkata sepertinya dia masih belum tahu kontraknya. Jeongwo memberitahu jika mulai dari sekarang dia akan menjadi tukang hutang, dan bukankah dia sudah tahu kalau semua itu sudah tertulis di dalam kontraknya.
Jengwo berkata agar dia mulai membayar hutangnya mulai besok, jadi jangan sampai bunganya membengkak. Dan Hong Arum berkata kenapa dia malah memberitahukan soal ini. Hong Arum berkata ini tidak adil. Bukankah kesepakatannya dia akan memberitahu soal keuntungan yang dirinya dapatkan, dan dia tidak pernah membahas mengenai hutang ini. Namun tentu saja seseorang yang sudah menunggunya sedari tadi langsung menarik rambutnya sambil berkata kalau jalan ini sangat berisik. Hong Arum tentunya berteriak siapa yang berani melakukan ini padanya, dan Kim Sang-an berkata dirinya akan menjelaskannya secara singkat padanya. Sambil menunjukkan tatapan mengintimidasinya, Kim Sang-an berkata mulai dari sekarang dia harus membayar hutang sebesar 300 juta won padanya.